Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah warung tua yang sudah lama berdiri di ujung jalan. Warung ini dikenal dengan nama Warung Sebelah karena lokasinya yang terpisah dari rumah-rumah penduduk lainnya. Warung ini hanya buka pada malam hari dan dijaga oleh seorang wanita tua bernama Maksari. Tidak ada yang tahu persis kapan warung itu didirikan, tetapi desas-desus mengatakan bahwa warung itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum sebagian besar penduduk desa lahir. Orang-orang di desa sering berbicara tentang warung sebelah dengan bisik-bisik. Banyak yang menghindari tempat itu, terutama setelah senja. Mereka mengatakan bahwa warung itu memiliki aura yang menyeramkan, dan banyak peristiwa aneh yang terjadi di sekitarnya. Namun, ada juga beberapa orang yang penasaran dan mencoba peruntungan mereka dengan mengunjungi warung tersebut. Suatu malam, seorang pemuda bernama Jaka, yang baru pindah ke desa itu, mendengar tentang warung sebelah dari tetangganya. Jaka adalah orang yang suka tantangan dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, cerita-cerita seram hanyalah bualan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Karena penasaran, ia memutuskan untuk mengunjungi warung tersebut. Setelah matahari terbenam, Jaka berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju ke warung. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. Saat mendekati warung, Jaka merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, tetapi ia tetap melangkah maju. Warung sebelah tampak usang dan kumuh, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap yang bocor di sana-sini. Namun, di balik penampilannya yang reot, ada sesuatu yang membuat warung itu terasa hidup. Lampu minyak di dalam warung menyala redup, memberikan cahaya temaram yang menambah kesan misterius. Jaka mendorong pintu warung yang berderit pelan. Di dalam, ia melihat Maksari, duduk di belakang meja kasir. Wanita tua itu menatap Jaka dengan sorot mata tajam yang membuat bulu kuduknya meremang. Namun, Jaka mencoba bersikap santai dan mendekati meja. "Apa yang kamu cari, anak muda?" tanya Maksari dengan suara parau. Jaka tersenyum tipis. "Saya hanya penasaran dengan tempat ini." "Banyak orang bilang warung ini punya cerita seram." Maksari tersenyum, memperlihatkan deretan gigi yang sudah mulai menguning. "Orang-orang suka berbicara. Tapi tidak semua cerita itu benar, bukan?" Maksari tersenyum, memperlihatkan deretan gigi yang sudah mulai menguning. "Orang-orang suka berbicara. Tapi tidak semua cerita itu benar, bukan?" Jaka mengangguk, meski hatinya mulai merasakan kegelisahan. Ia memesan segelas kopi dan duduk di salah satu kursi kayu yang sudah lapuk. Saat menyeruput kopinya, Jaka merasa ada sesuatu yang aneh dengan rasa kopi itu. Namun, ia mengabaikannya dan mencoba menikmati suasana yang tenang. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba pintu warung terbuka dengan keras. Angin kencang masuk dan membuat lampu minyak bergoyang hebat. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tua dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Jaka merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tetap diam. Pria tua itu berjalan mendekati meja Maksari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maksari tampak biasa saja, seolah kehadiran pria itu adalah hal yang wajar. Pria tua itu duduk di kursi yang berada tepat di depan Jaka, dan saat itulah Jaka menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Pria tua itu tidak memiliki bayangan. Cahaya lampu minyak yang seharusnya memantulkan bayangan tubuhnya, namun yang ada hanya kegelapan di bawah kakinya. Jaka mencoba tetap tenang, tetapi tubuhnya mulai gemetar. Pria tua itu menatap Jaka dengan mata yang tidak berkedip. "Kamu baru di sini?" tanyanya dengan suara serak. Jaka hanya mengangguk pelan. Pria tua itu tersenyum tipis, tetapi senyum itu tampak begitu dingin dan tidak manusiawi. "Hati-hati dengan apa yang kamu cari di sini. Warung ini menyimpan banyak rahasia, dan tidak semua rahasia itu ingin ditemukan." Setelah berkata demikian, pria tua itu bangkit dan berjalan keluar dari warung tanpa suara. Jaka merasa napasnya mulai sesak, dan ia memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu.
Ia meletakkan uang di meja dan melangkah keluar dengan tergesa-gesa. Saat berjalan pulang, Jaka merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia melihat ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun, perasaan itu terus mengganggunya. Setiap kali angin bertiup, Jaka mendengar bisikan-bisikan samar yang seakan berasal dari kegelapan. Sesampainya di rumah, Jaka langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan pria tua dan tatapan dinginnya terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Jaka mencoba menceritakan pengalamannya kepada tetangga-tetangganya. Namun, yang didapatnya hanyalah tatapan kaget dan wajah pucat. Salah satu tetangganya yang paling tua, Pak Dirman, mendekati Jaka dan berkata dengan suara pelan, "Anak muda, seharusnya kamu tidak ke sana. Pria tua yang kamu lihat semalam, itu bukan manusia. Dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah salah satu korban dari kutukan warung sebelah." Jaka tertegun. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun, saat malam tiba lagi, ia mulai merasakan kegelisahan yang semakin menjadi-jadi. Setiap kali ia menutup mata, wajah pria tua itu muncul di benaknya. Bisikan-bisikan dari kegelapan semakin jelas terdengar. Seminggu setelah kunjungannya ke warung sebelah, Jaka ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Wajahnya pucat dengan ekspresi ketakutan yang begitu mendalam. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya, tetapi banyak yang percaya bahwa arwah pria tua dari warung sebelah telah menjemputnya. Warung sebelah tetap berdiri, menunggu korban berikutnya. Hingga kini, tidak ada yang berani mendekati tempat itu lagi, kecuali mereka yang terlalu penasaran atau terlalu berani. Tetapi, satu hal yang pasti, warung sebelah selalu menuntut pembayaran dari siapapun yang berani menginjakkan kaki di dalamnya. Setelah kematian Jaka, desa itu kembali diselimuti ketakutan. Banyak yang percaya bahwa warung sebelah adalah pusat dari kutukan yang telah lama menghantui desa mereka. Orang-orang mulai berbicara tentang Maksari dengan nada waspada, dan beberapa bahkan percaya bahwa wanita tua itu adalah pelaku di balik semua kejadian aneh di desa. Namun, tidak semua orang percaya dengan cerita-cerita seram itu. Di antara mereka adalah seorang pria bernama Budi. Budi adalah seorang wartawan yang datang ke desa itu untuk menulis artikel tentang misteri warung sebelah. Baginya, cerita-cerita mistis hanyalah mitos yang dibesar-besarkan oleh penduduk desa yang mudah percaya. Ia yakin bahwa ada penjelasan logis di balik semua ini, dan ia berniat untuk mengungkapkannya. Dengan tekad kuat, Budi memutuskan untuk mengunjungi warung sebelah pada malam hari, sama seperti Jaka. Ia membawa kamera, perekam suara, dan alat-alat lainnya untuk mendokumentasikan segala sesuatu yang terjadi. Sebelum pergi, Budi mewawancarai beberapa penduduk desa, termasuk Pak Dirman, yang pernah memberi peringatan kepada Jaka. Namun, semua cerita yang didapatkannya hanya menambah rasa ingin tahunya. Malam itu, Budi berjalan sendirian menuju warung sebelah. Sama seperti yang dialami Jaka, udara terasa semakin dingin saat ia mendekati warung tersebut. Suasana sunyi, seolah-olah alam ikut menahan napas menyaksikan apa yang akan terjadi. Ketika ia tiba di depan pintu warung, Budi merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Tapi ia mengabaikan perasaan itu dan mendorong pintu warung. Di dalam, suasana tidak banyak berubah sejak kematian Jaka. Maksari masih duduk di tempatnya, menatap Budi dengan mata yang seakan menembus jiwanya. Budi berusaha bersikap tenang dan menyapanya dengan ramah. Ia memesan secangkir kopi, sama seperti yang dilakukan Jaka, dan duduk di salah satu kursi kayu yang sudah lapuk. Sambil menunggu kopinya, Budi mengeluarkan perekam suara dan mulai berbicara. "Malam ini, saya berada di warung sebelah, tempat yang disebut-sebut angker oleh penduduk desa. Saya akan mencoba mencari tahu kebenaran di balik semua cerita seram yang beredar." Namun, sebelum Budi bisa melanjutkan, lampu minyak di warung itu mulai berkedip-kedip. Budi menoleh, dan di sana, di ambang pintu, berdiri sosok pria tua yang sama dengan yang dilihat Jaka.
Wajahnya pucat, matanya kosong, dan seperti sebelumnya, tidak ada bayangan di bawah kakinya. Budi terdiam, jantungnya berdegup kencang. Meski mencoba menenangkan diri, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Pria tua itu perlahan berjalan mendekat, dan setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit pelan. Saat pria itu sudah berada di dekatnya, Budi merasakan hawa dingin yang sangat menusuk, seolah-olah kematian sedang menyelimuti tubuhnya. Pria tua itu duduk di kursi di depan Budi, persis seperti yang ia lakukan dengan Jaka. "Kamu juga penasaran?" tanyanya dengan suara serak yang menggema di telinga Budi. Budi mencoba menjawab, tetapi suaranya tersendat. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tenggorokannya. Namun, dengan sekuat tenaga, ia mengangguk. Pria tua itu tersenyum, senyum yang sama seperti yang dilihat Jaka. "Hati-hati dengan apa yang kamu cari," ulangnya. "Warung ini menyimpan lebih dari sekadar rahasia. Ada jiwa-jiwa yang terperangkap di sini, dan mereka tidak ingin diganggu." Seketika, suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut-sudut warung. Suara bisikan, tawa samar, dan tangisan yang membuat bulu kuduk Budi merinding. Ia melihat ke sekeliling, dan dalam kegelapan warung, ia bisa melihat bayangan-bayangan yang bergerak, seakan-akan ada sosok-sosok tak terlihat yang mengelilinginya. Budi merogoh saku dan mengambil kamera. Ia mencoba memotret, tetapi setiap foto yang diambilnya hanya menunjukkan kabut hitam pekat, seolah-olah sesuatu menghalangi lensa kameranya. Suara-suara semakin keras, hingga akhirnya terdengar suara teriakan nyaring yang membuat telinga Budi berdenging. Tanpa berpikir panjang, Budi berdiri dan berlari keluar dari warung. Namun, saat ia membuka pintu, ia merasa seperti menabrak dinding tak terlihat. Seakan-akan warung itu tidak mengizinkannya pergi. Di dalam kepanikan, ia melihat Maksari yang masih duduk tenang di tempatnya, dengan senyum tipis di wajahnya. "Budi, kamu tidak akan bisa lari. Mereka sudah menjemputmu," kata Maksari dengan suara yang begitu tenang namun menakutkan. Budi mencoba membuka pintu dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Suara-suara di dalam warung semakin mendekat, dan bayangan-bayangan itu mulai merangkak ke arahnya. Dalam kegelapan, Budi merasakan sesuatu mencengkeram kakinya, menariknya kembali ke dalam warung. Ia berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh kegelapan yang semakin pekat. Keesokan harinya, warung itu ditemukan tertutup rapat, seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda Budi atau barang-barang miliknya. Penduduk desa yang nekat mendekat hanya merasakan hawa dingin yang menakutkan dari warung itu, dan mereka pun segera menjauh. Cerita tentang Budi menyebar dengan cepat, menjadi peringatan baru bagi siapa saja yang berani mendekati warung sebelah. Maksari masih ada di sana, menjaga warung itu, dan cerita tentang kutukan warung sebelah terus menghantui desa. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati warung itu. Warung sebelah tetap berdiri di tempatnya, dengan rahasia-rahasia gelap yang tersembunyi di dalamnya, menunggu korban berikutnya yang cukup berani atau bodoh untuk mencoba mengungkapnya. Namun satu hal yang pasti, siapapun yang masuk ke warung sebelah, tidak akan pernah keluar dengan cara yang sama.